yang baru pertama kali mau landing di Jogja International Airport dan mau naik kereta ke pusat kota Jogja, tonton dulu yuk video airport tourku kali ini. Kembali lagi bersama Recorded by D. Dalam channel ini aku berbagi pengalamanku seputar pergi berjalan-jalan dan jajan-jajan. Halo, assalamualaikum dan apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Dalam video kali ini aku akan ajakin teman-teman virtual tour di kedatangan domestik Bandara Internasional Yogyakarta di Kulon Progo, sampai dengan naik kereta di stasiunnya. Saat ini aku tengah keluar dari padan pesawat Garuda GA208 yang berangkat dari Jakarta. Untuk memasuki gedung terminalnya, badan pesawat dihubungkan dengan garba rata. Ini adalah ujung garba ratanya dari sisi dalam terminal. Begitu memasuki gedung terminalnya, langsung disambut dengan lukisan realis kehidupan nelayan tempo dulu yang besar banget di dinding. Untuk transfer pesawat dan pengambilan bagasi diarahkan ke kanan. Di sini aku banyak menemukan karya seni. Selain lukisan, ada patung nih. Ada fasilitas travelator, dan ini toilet terdekat dari aku turun pesawat. Di sini aku mampir dulu ya. Ada fasilitas kamar mandi disabilitas, baik untuk kamar mandi pria maupun wanitanya. Di area kamar mandi wanitanya ada tambahan fasilitas nursery room. Ruangannya besar, ada sofanya, bersih dan terlihat nyaman. Ini bagian dalam kamar mandi wanitanya. Bilik-bilik toiletnya ada banyak dan bersih. Ada toilet jongkoknya juga. Bandara ini berada di Kulon Progo, sekitar 40-45 km dari pusat kota Jogja. Jogja memang pusat kota batik, sampai lantai di bandara aja dipakein batik motif kaung. Di sebelah kiriku ada karya seni ukir kayu. Pantesan jadi backdrop foto favorit para turis. Ukirannya memang sebagus ini. Ada pola pohon, pria mengayuh sampan, gunungan, wanita, dan perahu. Ada patung lagi di sini. Lanjut menuju ke arah pengambilan bagasi. Sebelum berbelok ke kiri, aku ketemu patung lagi di tiang penyangga bangunan. Beberapa turis berhenti untuk mengambil foto. Sebuah patung wajah yang unik. Sepertinya sebagian dari patung wajah ini sengaja dibiarkan tidak selesai. Patung ini bernama Palihan. Palihan sendiri adalah nama desa di mana bandara ini berada. Pada masa Perang Jawa, Palihan menjadi persinggahan pasukan Pangeran Diponegoro yang menjalankan strategi penyamaran. Saat mereka meninggalkan wilayah ini, sudah dalam bentuk wajah yang lain. Strategi ini direpresentasikan dalam bentuk wajah yang tidak utuh. Fasilitas bukikar disediakan untuk penumpang prioritas. Fasilitas kursi roda juga ada. Nah, aku ketemu karya seni lagi di sini. Lukisan realis di atas kanvas. Gerobak sapi yang syarat dengan muatan. Lukisan ini dijual ya guys. Harganya ada di balik kertas ini. Aku nggak berani lihat. Pasti harganya mahal banget. Di seberangnya ada lukisan lagi sekelompok ayam. Aku pakai fasilitas travelatornya supaya bisa sampai lebih cepat. Di ujung travelator sebelum berbelok ke kiri ada lukisan lagi di dinding. Lukisan yang berisi kehidupan petani, nelayan, dan pedesaan di masa lalu. Ada satu set gamelan kecil sebelum berbelok ke kanan. Tadi tuh aku datangnya dari arah sana. Ini adalah batas terakhir penggunaan troli sebelum seluruh penumpang diarahkan ke bawah. Untuk ke bawah bisa dengan eskalator, tangga maupun lift. Dari sini kalau mau keluar bisa langsung lurus, tapi kalau mau ambil bagasi ke toilet atau ke musola ke arah kanan. Sebelum ambil bagasi aku mau cek dulu ada di mana belt bagasinya. Saat ini untuk GA208 pengambilan bagasinya ada di belt 2. Luas banget ya di sini dan hanya ada 3 belt bagasi. Dengan masing-masing beltnya sangat lebar. Detail langit-langitnya bagus, disangga dengan tiang-tiang yang sangat besar. 2 diantaranya dilapisi oleh material hitam dan ukiran emas. Ada beberapa tempat duduk yang bisa digunakan sambil menunggu bagasi keluar. Trolinya ada banyak dan pemakaiannya gratis. Saat ini belt 2 difungsikan untuk GA208 dari Jakarta dan Super Airjet IU 387 dari Palangkaraya. Sudah mulai sepi, padahal penumpang GA208 tadi penuh.
Bagasiku masih belum juga keluar. Ini suasana di bagian depan dari conveyor belt bagasi, dekat dengan pintu keluar. Ini rombongan turis yang satu pesawat denganku. Dan benar aja ini rombongan bagasi terakhir. Koperku sampai diamankan sama petugasnya ke Lost and Found. Nah, ini dia nih koperku. Koperku dibawa, guys. Sekarang kita akan menuju ke tempat pembelian tiket kereta. Waktu aku mau keluar tuh udah sepi banget. Dari sini untuk keluarnya ke arah kiri. Mbak-mbak dan mas ini nawarin transportasi taksi, tapi kan aku mau naik kereta ya, jadi mohon maaf ya. Begitu keluar dari pintu, informasi layanan transportasi darat resmi langsung ada di depan mata. Ada bus, shuttle, taksi, angkutan online, dan kereta. Informasi train stationnya lengkap, mulai dari cara menuju ke sana, jadwal keberangkatan, jarak tempuh, serta cara pembelian tiket ada di sini. Disediakan 2 jenis kereta, ekspres dan reguler. Bagus banget sih ini pintu keluarnya, dibentuk seperti benteng dengan motif kotak dan kawung berwarna emas, memberikan kesan mewah dan kokoh. Dari sini aku ambil arah yang ke kiri dan langsung ketemu counter Go-Car. Untuk restorannya di sisi kiri itu tadi ada Dunkin, All American Food, dan AW. Di depan itu ada counter-counter taksi dan ini Gojek dari sisi depannya. Untuk keluar ke arah kiri dan kalau ke kanan naik ke atas itu ke reservasi hotel. Wah, pintu di bagian bawah bentengnya ada 2 lapis loh. Di luar, open space-nya luas banget. Sejuk, anginnya semilir, pencahayaannya juga bagus dengan atap-atap yang transparan. Di sisi kanan dan kiri, kolam air, gapura pelengkung khas Jogja yang ikonik ada di sisi kanan dan kiri. Untuk menuju ke stasiun keretanya bisa diakses baik dari sisi kanan maupun kiri. Ini view dari luar, pintu keluar berbentuk benteng yang baru saja aku lewati. Ada 4 pintu yang setelah aku googling namanya Lawang Papat. Sayangnya aku masih belum tahu arti tulisan yang di atasnya itu. Lanjut menuju ke arah stasiun, aku ambil arah yang di sisi kiri. Ada foto vending machine, pasti ini spot yang terbaik untuk ambil foto di gerbang Lawang Papat tadi. Sekarang aku sedang melewati bagian bawah dari gapura pelengkung dan begitu keluar di sisi kanan ada kolam air. Setelah aku googling ini ternyata miniatur dari Taman Sari dan pola atap yang di atas itu memiliki pola batik kawung. Di depan ada petunjuk arah ke atas untuk menuju ke stasiun. Bisa pakai eskalator ataupun lift. Karena koperku besar jadi aku naik lift. Ada petunjuk arah di pintu liftnya. Jadi kedatangan itu di lantai 1, keberangkatan di lantai 2, untuk parkir, stasiun kereta dan area penjemputan ada di lantai mezanin. Seneng banget liftnya transparan dan kaca-kacanya bersih. Jadi pemandangan keluar bisa sangat leluasa. Dari sini untuk menuju ke stasiun keretanya masih lurus. Kalau ke arah kanan dan naik eskalator itu untuk keberangkatan. Ini ada petunjuk arahnya lagi untuk menuju ke kawasan Tugu Malioboro, Masjid Al-Akbar, dan area penjemputan gedung parkir. Ada petunjuk lagi di atas untuk menuju ke stasiun. Jadi kayaknya teman-teman gak akan kesasar deh kalau ke sini. Petunjuk arahnya ada di mana-mana. Dari sini tuh mentok, terus nanti belok ke kanan di sini. Setelah melewati pintu itu, sudah berada di kawasan Tugu Malioboro. Tentunya dalam bentuk miniaturnya ya. Di atas ada petunjuk arah menuju ke stasiun kereta lagi. Dan ini adalah ujung dari kawasan Tugu Malioboro yang berada di dalam Jogja International Airport. Di sini ada beberapa restoran untuk makan, toko-toko souvenir khas Jogja seperti batik, pernak-pernik, dan oleh-oleh khas Jogja lainnya. Beberapa tenanya tutup, mungkin karena sepi pengunjung. Di bagian tengahnya ada travelator. Wah, ada sekumpulan robot dinosaurus. Nah, kalau yang di depan ini aku nggak tahu robot apa. Ini miniatur Tugu Jogjanya ada di ujung jalan Malioboro. Dan stasiun kereta YIA-nya ada di sisi kanan. Dan ini pintu keberangkatan keretanya. Di sini juga menjadi batas terakhir pemakaian troli.
Aku mau beli tiket di counternya langsung, tapi ternyata aku diarahkan ke pembelian tiket mandiri di sini. Kalau teman-teman bingung seperti aku ini, jangan ragu untuk meminta bantuan mbak-mbak petugasnya. Mereka ramah banget dan helpful. Untuk pembayarannya nggak bisa cash ya, hanya bisa kris dan debit. Ini aku salah naruh kartu debitku, dan mbaknya tuh sigap banget betulin. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya keluar juga tiket dan bukti pembayarannya. Makasih ya mbak udah bantuin aku yang gaptek ini. Harga tiket ekspresnya 75.000. Jadwal keberangkatannya di jam 2:45. Jadi aku masih harus menunggu 1 jam lagi. Jam 2:30, penumpang sudah dipersilahkan masuk ke dalam kereta. Ini suasana di dalam keretanya, siang ini sepi. Tempat duduknya sesuai dengan yang ada di karcis. Aku dapat gerbong di eksekutif 2 dengan nomor tempat duduk 1D. Keretanya berangkat on time pas di jam 2:45. Kereta ini akan mengakhiri perjalanan di stasiun Tugu yang berada di pusat kota Yogyakarta. Waktu tempuh perjalanannya sekitar 35 menit. Oke, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang akan mendarat di Jogja International Airport, serta membutuhkan angkutan yang cepat dan bisa diprediksi waktunya untuk sampai di kota Jogja. Terima kasih sudah menonton, dan sampai bertemu lagi di video-videoku yang lain. Bye-bye.